Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa Front Pembela Islam atau FPI. Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi persnya di kantor Kemenko Polhukam. Menurut Mahfud MD, keputusan pemerintah ini sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, adanya legal standing terhadap ormas FPI, maka Mahfud meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menolak semua kegiatan yang dilakukan FPI. Menanggapi pembubaran FPI, Fadlison dalam akun Twitternya menulis, "Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi." Pembubaran FPI juga dikritik oleh Dandi Laksono. Dandi juga menulis dalam tweetnya mengatakan, "Setelah Soekarno terhadap Masyumi, Soeharto kepada PKI, kini Jokowi kepada HTI dan FPI. Terus berulang sepanjang sejarah, tergantung siapa yang sedang dipelihara dan siapa yang dimusuhi. Toh akan selalu ada yang bertepuk tangan." Pembubaran FPI juga mendapat banyak respon dari warganet yang ada di Twitter. Tagar FPI terlarang menjadi trending topik. Nah, bagaimana sih sebenarnya kiprah FPI selama ini? Merujuk tirto.id, Front Pembela Islam bukanlah organisasi kemarin sore. Dalam situs resminya fpi.org.id, FPI dideklarasikan secara terbuka di Pondok Pesantren Al-Tangerang pada tanggal 17 Agustus 1998. FPI didirikan oleh sejumlah ulama, habaib, serta aktivis muslim yang dipelopori seorang tokoh keturunan Hadrami bernama Rizik Syihab. Dalam riset yang dilakukan Institut Studi Arus Indonesia atau ISAI dalam buku Premanisme Politik mengungkapkan pembentukan FPI tak dapat dilepaskan dari 3 peristiwa: kerusuhan Ketapang, sidang istimewa MPR, dan pembentukan organ paramiliter pengamanan Swakarsa atau PAM Swakarsa. Momentum yang menjadi ajang unjuk kekuatan FPI terjadi pada pertengahan Desember 1999. Saat itu ribuan anggota FPI datang menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta untuk menemui Gubernur Sutioso. Tuntutan mereka tegas, Sutioso harus menutup semua tempat maksiat seperti klub malam, panti pijat, bar, dan diskotik selama bulan puasa. Peristiwa penggerudukan FPI sukses membuat Sutioso meninjau ulang kebijakan jam operasi tempat-tempat maksiat tersebut. Dalam aksi ini, kelompok pimpinan Rizik telah resmi memanggul nama FPI, lengkap dengan atribut jubah putih, menggunakan ikat kepala atau sorban putih, berselempang kain hijau, dan beberapa diantaranya membawa pentungan atau kayu. Sebuah citra yang hingga saat ini melekat kuat dalam benak masyarakat. Di penghujung tahun 2020, pemerintah telah membuat keputusan membubarkan FPI.